Berorientasi pelayanan merupakan salah satu bentuk sikap atau perilaku yang ada pada ASN dalam memberikan pelayanan terbaik, baik itu kepada masyarakat, rekan sesama kerja, atasan, maupun antar instansi. Dalam mewujudkan nilai berorientasi pelayanan, terdapat 3 panduan perilaku. Yang pertama adalah mampu memahami dan memenuhi kebutuhan, baik itu masyarakat, rekan sesama kerja, atasan, atau antar instansi. Yang kedua adalah bersikap ramah, sopan, cekatan, dan dapat diandalkan. Lalu yang ketiga adalah terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan terbaik, baik itu kepada masyarakat, rekan sesama kerja, atasan, ataupun antar instansi. Saya Kamila Alawiyah, berasal dari instansi Universitas Sriwijaya, dengan NIP sebagai berikut: 1995 10 24 20 22 03 2017. Kali ini saya akan membawakan summary atau ringkasan dari materi dalam modul akuntabilitas atau akuntabel. Kita harus mengetahui apa itu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Nah, apa bedanya dengan responsibilitas? Responsibilitas merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab. Fungsi dari akuntabilitas yakni yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis. 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sebagai seorang ASN, kita perlu menciptakan lingkungan akuntabel. Untuk menciptakan lingkungan akuntabel, terdapat 9 poin yang perlu dilaksanakan. Yang pertama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan dapat dilakukan dengan memberikan contoh kepada orang lain. Yang kedua, transparansi. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kepercayaan. Yang ketiga, integritas. Integritas ini kita harus mematuhi semua hukum yang berlaku. Yang keempat, responsibilitas. Responsibilitas ini merupakan salah satu kewajiban untuk bertanggung jawab. Yang kelima, merupakan keadilan. Keadilan ini dapat membangun kredibilitas. Yang keenam, kepercayaan. Kepercayaan ini berasal dari rasa keadilan. Yang ketujuh, ini merupakan keseimbangan. Keseimbangan ini dilakukan sesuai dengan kapasitas atau kapabilitas masing-masing. Yang kedelapan, merupakan kejelasan. Kejelasan ini untuk mempertahankan akuntabilitas. Yang terakhir yakni konsistensi. Konsistensi ini dapat menjamin stabilitas. Oleh karena itu, kesimpulan dari modul ini adalah bertujuan untuk membentuk PNS yang akuntabel. Dengan kita memiliki pengetahuan tentang akuntabel, kita akan bisa menjadi pribadi yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Saya Ira Dewi Ramadhani dari Latsar Gelombang 6 dengan NIP 1993-03-17-2022-03-2007. Pada kesempatan ini saya akan membuat summary dari agenda 2 dengan modul berakhlak yang bagian kompeten. Kompeten ini sangat menarik untuk dibahas karena kompeten merupakan hal yang harus dimiliki oleh ASN ataupun calon ASN. Pada materi kompeten ada hal yang menarik yaitu tentang dunia VUCA dengan kepanjangan volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity, yang mana intinya adalah kita berada di dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan juga bermasalah yang kompleks namun juga ambigu. Oleh karena itu kita juga harus bisa menghadapinya dengan juga singkatan VUCA, yaitu ada vision, understanding, clarity, dan agility, yang mana intinya kita harus dapat menyesuaikan kompetensi kita ya untuk menghadapi berbagai permasalahan. Kita harus tangkas, juga intinya dapat mengikuti perkembangan zaman dengan kompetensi kita. Nah, oleh karena itu juga kita harus dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari sesuai dengan bidang atau pekerjaan yang kita miliki. Contohnya saja, untuk saya sebagai dosen gizi FKM Unsri,
Saya harus dapat menerapkan nilai-nilai kompetensi kompeten seperti melakukan tugas terbaik yang diberikan oleh instansi ataupun atasan saya, juga memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa ataupun pengajaran terbaik kalau ada mahasiswa minta bimbingan, harus dapat kita bimbing dengan baik. Saat sedang mengajar di kelas ataupun online harus memberikan materi dengan pengajaran terbaik. Selain itu juga kita harus dapat upgrade ilmu atau upgrade diri untuk meningkatkan kompetensi kita baik di bidang pokok kita ataupun bidang-bidang yang berhubungan dengan bidang kita yang dapat meningkatkan kemampuan diri kita. Nah, ada hal yang menarik lagi tentang kompeten ini, yaitu tentang merit system yang mana sudah diterapkan di ASN, yaitu merit system mengenai penempatan seseorang pada jabatan itu harus sesuai klasifikasinya, kompetensinya, dan tidak boleh lagi diskriminasi atau membeda-bedakan latar belakangnya baik kedaerahan, sosial ataupun agamanya, kita tidak boleh membeda-bedakannya. Oleh karena itu, kompeten ini benar-benar harus dimengerti oleh calon ASN. Kenalkan, nama saya Eva Oktarinasari, STMT, dengan NIP 1990 1015 2022 03 2007. Adapun dalam hal ini saya akan menceritakan sumari mengenai modul yang berjudul tentang harmonis. Telah kita ketahui bahwa harmonis adalah kerjasama antar berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Dengan suasana harmoni dalam lingkungan kita bekerja akan membuat secara individu lebih tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Adapun panduan perilaku atau kode etik dari modul harmonis yaitu yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dari beberapa panduan perilaku tersebut, jika kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu contohnya suka menolong orang lain. Jika ada teman kita atau lingkungan masyarakat yang membutuhkan kita harus memberikan bantuan atau pertolongan kepada yang membutuhkan, sehingga nilai-nilai berakhlak yang ada dalam ASN atau aparatur sipil negara dapat dijalankan dengan baik. Loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan kode etiknya, pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, setia terhadap NKRI, serta pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, serta negara. Ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Salah satu contoh dalam bentuk keloyalan kita sebagai ASN yaitu mau melaksanakan pekerjaan lembur bila mendapatkan perintah dari pimpinan. Kedua, mau melaksanakan pekerjaan jika dilaksanakan pada hari libur di luar dari jam kantor. Saya Akbar Teguh Prakoso dari instansi Universitas Sriwijaya, jurusan Teknik Mesin dengan NIP 1992 04 12 2022 03 1009. Di sini saya akan mencoba menyamakan persepsi kita terkait konsep adaptif, khususnya bagaimana mengimplementasinya di sektor publik. Adaptif adalah nilai dan budaya ASN. Nilai adaptif terkait dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan lingkungan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, berperilaku adaptif, serta bertindak proaktif. Alasan nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik diantaranya adalah perubahan lingkungan strategis, kompetisi di sektor publik, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan lainnya. Seorang ASN harus terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas baik dalam mencapai tujuan individu maupun organisasi. Organisasi adaptif tentunya adalah organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan secara cepat serta mengikuti kehendak atau harapan dari mitra kerja atau stakeholder secara cepat dan fleksibel.
Pemerintah yang adaptif dapat juga diartikan sebagai organisasi yang tangguh, di mana organisasi yang tangguh menyangkut 5 dimensi yang membuat organisasi kuat dan imajinatif. Di antaranya adalah pertama, kecerdasan organisasi, kedua, sumber daya, ketiga, desain, keempat, adaptasi, dan terakhir adalah budaya. Perkenalkan, nama saya Dini Damayanti, Unit Kerja Universitas Sriwijaya, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. NIP 1996 07 10 20 22 03 2014. Kolaboratif merupakan salah satu core values atau nilai-nilai dasar yang ada pada ASN yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Beberapa panduan perilaku yang berkaitan dengan nilai kolaboratif diantaranya yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk ikut berkontribusi. 2. Bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sebagai dosen, salah satu contoh perilaku kolaboratif yang dapat kita terapkan adalah bekerja sama dengan sesama rekanan dalam melakukan penelitian dan pengabdian, baik itu dengan sesama dosen atau mahasiswa dan berbagai instansi terkait. Sekian video singkat saya terkait dengan Learning Journal yang berkaitan dengan materi kolaboratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.